Bab 24. Rahasia Dendi dan istrinya. Dendi akhirnya memutuskan pulang meninggalkan jutaan tanya di benak Amir mengenai apa yang sedang terjadi. Namun bapaknya tak mau menjelaskan secara detail apa yang menimpa Azalia sampai dia harus diceraikan Japir dan harus menikah mendadak dengan pria lain. Meski begitu Amir menuruti kemauan sang bapak. Pemuda itu terlalu segan dan menghormati pria yang menjadi ayahnya. Tak peduli apa yang dirahasiakan, dia yakin kalau bapaknya Dendi melakukan ini demi kebaikan. Amir menghela napas begitu bayangan bapak menghilang. Pria tua itu bahkan diminta untuk tinggal dan istirahat, tapi kekeh untuk pulang saja. Karena ibu Amir sendirian, wanita itu memiliki trauma dari muda, walau selama ini tidak menampakkan pada siapapun kecuali pada suaminya sendiri. Motor yang Dendi kendarai terus melaju di jalanan tol. Sebagian pikirannya sudah berada di rumah. Ia masih bingung apakah harus bicara pada istrinya atau tidak mengenai ini. Lelaki yang bekerja di KUA dan mendapat gelar Pak Penghulu itu bahkan tak sanggup menemui Azalia, walau sudah berada di kota. Sekitar jam 2 malam, motor yang dikendarai pria parubaya itu akhirnya sampai di rumahnya. Sang istri yang tidak bisa tidur lekas bangkit dari duduk untuk menyambut motor yang ia kenali suaranya milik Dendi. Diintip sebentar, Mira ingin memastikan bahwa yang datang memang benar suaminya. Setelah melihat sosok pria melepaskan helm dan meninggalkan motor menuju pintu, wanita itu lekas memutar kunci dan menarik handle agar pintu terbuka. Assalamualaikum, Dendi mengucap salam begitu melihat sosok sang istri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mira meraih tangan sang suami untuk dicium punggungnya, sebuah sikap takzim yang diamalkan wanita itu selama ini, setiap kali berpisah atau bertemu sang suami. Dendi berjalan lelah ke arah sofa ruang tamu dan duduk di sana, meregangkan otot-otot tubuh yang berjam-jam tegang di jalan. Juga otaknya yang tak berhenti berpikir mengenai masalah yang menimpa keluarga besarnya kali ini. Ia merasa benar-benar diazab Allah. Aib yang dia pikir tak akan pernah terbongkar, akhirnya diketahui orang lain. Lebih menyedihkan anak yang selama ini membanggakannya lah yang mengetahuinya. Gimana Pak, apa Azalia baik-baik saja? Tanya Mira. Dendi mengangguk. Lalu kenapa Bapak begitu lesu? Tanya Mira. Bapak hanya bingung Bu. Bingung. Japir menjatuhkan talak pada Azalia. Ya, Bapak sudah bilang itu tadi sebelum pergi. Yang Ibu ingin tahu apa alasannya. Dan sekarang bagaimana akhirnya? Mira merasa sikap tak bersemangat Dendi adalah sebuah firasat buruk mengenai anaknya. Ibu pasti sudah bisa menduganya. Dendi menyahut lemah. Dia meyakini firasat ibu kandung sangatlah kuat pada putrinya. Jadi wanita parubaya itu menatap dengan mata memanas. Dendi mengangguk. Bapak tidak bisa menyelamatkan rumah tangga mereka, Bu. Karena aku tidak mungkin mengkhianatimu. Cukuplah aku yang buruk di mata mereka. Kamu jangan. Aku akan menjaga rahasiamu sampai kamu mati. Dendi membatin. Dia tak mau menghancurkan hal besar yang didapat keluarga Mira dengan menemukannya sebagai pria yang memiliki nama sama dengan mantan suami Mira yang bajingan dan menikahinya secara siri dulu. Nyatanya Dendi yang hadir lebih dulu di kehidupan Mira adalah penipu. Mereka berjaga-jaga jika janin dalam kandungan Mira nantinya perempuan tidak menyulitkan dalam pernasaban dan perwalian. Mira terduduk lesu di samping sang suami. Dendi lalu mengusap lengan sang istri untuk menenangkan. Doakan Azalia, dia anak kandungmu. Pasti Allah akan menjaga dan menguatkan hatinya menghadapi badai ini. Ibu gak ngerti kenapa Japir setega itu. Mira mengucap dengan mata berkaca-kaca. Dendi diam. Dia tak sanggup menceritakan apa yang terjadi. Lebih baik begini untuk Azalia, dia sudah mendapatkan solusi, ketimbang harus menambah kehebohan dengan mengungkit masa lalunya. Di rumah sakit, Japir baru saja masuk. Namun kedua orang tua Apip justru berpamitan akan pulang. Mereka sengaja menunggu sampai Japir datang agar Rania tidak kesepian. Ya wes Mbak, Japir datang, kami harus pulang. Mama Apip berucap. Maaf, Apip dan Kania belum bisa kesini. Tadi katanya ada tugas penting yang harus diselesaikan.
Adik iparannya itu berucap. Sebenarnya dia sendiri juga heran. Apa kepentingan Apip tidak bisa ditunda sampai harus membawa Kania pergi dan tidak menjenguk tantenya. Padahal hubungan keluarga mereka dekat. Mengingat saudara papa Apip hanyalah Rani Mama Japir. Oh ya dek, makasih. Maaf lo jadi repot-repot kemari malam-malam begini. Rani yang berbahasa basi. Walau kenyataannya dia sangat senang diperhatikan dan dikunjungi seperti ini. Setidaknya dia merasa ada keluarga yang masih memerhatikan. Makasih om, tante, Japir menyalami orang tua Apip secara bergantian. Dua orang itu lalu meninggalkan ruangan pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Rania memperingatkan. Ya mbak, senyum di wajah orang tua Apip adalah ekspresi terakhir yang mereka lihat sebelum bayangan keduanya benar-benar menghilang. Merasa mereka sudah pergi, Japir pun mendekat pada sang mama. Maafkan Mama Jap, kamu pasti sangat marah sekarang. Rania memulai obrolan dengan nada penyesalan. Japir tersenyum tipis, menahan semua sakit hati yang ia rasakan karena masa lalu sang mama. Semua ia telan tanpa ingin lagi menyalahkan wanita yang kata dokter umurnya sudah tidak lama lagi itu. Lelaki berbadan jangkung itu meraih tangan Rania dan menggenggamnya, hingga membuatnya melebarkan mata. Tak mengerti sekaligus tak menyangka akan mendapat perlakuan semanis ini dari anak semata wayangnya. Mama menyukai Deandra kan? Aku akan menikah dengannya. Japir membahas hal lain, yang bahkan dia sudah mendengar dari mulut Deandra bahwa gadis itu menolak lamarannya. Kan tetapi demi senyum wanita yang berbaring tak berdaya di atas ranjang pasien, dia harus berpura-pura bahwa semua akan berjalan sesuai kemauan sang mama. Rania mengangguk pelan, setetes dua tetes air jatuh dari sudut mata. Ia terharu, Japir bersikap berkebalikan dari apa yang dipikirkan dan dikhawatirkan sejak tadi. Di rumah Apip, Azalia memasuki ruang tamu yang penampakannya 11-12 dengan rumah orang tuanya. Mata perempuan berbadan dua itu mengitari ruangan. Inikah yang Apip dan Kania sebut sebagai rumah sederhana? Kalau begitu bagaimana penampakan rumah asli mereka? Apa jangan-jangan lebih megah dari rumah keluarga Japir? Kalau begitu mungkinkah Azalia akan kembali mendapat penolakan lantaran antara dirinya dan Apip berbeda kasta? Wanita yang wajahnya sembab tersebut menghela napas berat. Mbak, masuk. Ajakan Kania membuat Azalia terhenyak dan bergerak mengikuti Kania. Sementara Apip sudah berada di depan kamarnya. Kamu harus tidur berdua dengan Kania malam ini. Maafkan aku. Besok aku akan mengantarmu ke apartemen sampai masa iddahmu selesai. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Apip yang kemudian dijawab anggukan kecil oleh Azalia. Namun hal Apip tak sadar bahwa ucapannya mengejutkan Kania adiknya yang berdiri di antara mereka. Sebentar, masa iddah? Maksudnya apa kak? Mbak Azalia sedang dalam masa iddah? Tanya gadis itu. Bersambung.